Jangan turun lagi. Naik lagi. Pakai jangan turun loh. Pakai antar turun. Bawa barang situ, Pak. Ya, kita situ dulu aja. Ya. Nanti kembang nantinya. Tujuh ya, 7 orang ya. Masyarakat ada sebentar itu yang kita takut. Ini bang, Baik. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati Bapak anggota Forkompinda Kabupaten Flores Timur, pimpinan OPD yang sempat hadir, rekan-rekan pers, teman-teman tim gugus Satgas COVID-19 Kabupaten Flores Timur. Pada sore hari ini, saudara-saudara kita berjumlah 7 orang sudah ada di lokasi karantina. Selamat sore. Sebelum mereka memulai kegiatan untuk karantina, pada sore hari ini Bapak Wakil Bupati dan anggota Forkompinda akan memberikan penguatan kepada saudara-saudara sekalian yang ber-7 orang ini. Untuk itu dimulai dari Bapak Wakil Bupati Flores Timur, kami persilakan. dari Pak Ketua dulu. Ketua pengadilan.
Pak Ketua Pengadilan mungkin diberikan kesempatan, diberikan penguatan dalam kesehatan tentang kesehatan. Untuk adik-adik ya, ini masih muda-muda, ini masih kuat. Bagaimana mengikuti nanti yang sudah ditetapkan dan akan dijalankan dari Kementerian Kesehatan. Kalau lihat dari statistiknya sekarang kan makin banyak yang sehat ya, yang tidak sehat setelah melakukan perawatan. Yang saya yakin selama di lembaga pendidikan mungkin di Bali fisiknya sudah kuat sehingga kemungkinan besar ya adik-adik survive lah ya, bisa lepas dari virus corona ini. Dan kami tetap ngasih support, ngasih semangat supaya cepat sembuh ya dari virus corona ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada unsur Pemerintah dari Kepulauan Kesehatan pada BPD, untuk dari saya sebagai perwakilan Kejari mengharapkan adik-adik selalu menjaga kesehatannya, menjaga jarak selama di karantina, mengikuti segala petunjuk yang diberikan oleh pihak dari Dinas Kesehatan, terutama pihak yang mendampingi saudara-saudara sekalian selama di sini, dan mohon supaya kesehatannya selalu dijaga. Baik. Terima kasih yang terhormat Pak Wakil Bupati, Wakil Pak Bupati, Kepala Provinsi yang mewakili Pak Kajari, ketujuh rekan-rekan kita dari anggota Kodim 1624 Flores Timur ini adalah aset bangsa yang dalam hal ini harus mengikuti prosedur kesehatan, karena setelah adanya pemeriksaan rapid dan dilanjutkan dengan swab dinyatakan tadi jam 2 positif. Saya sebagai Komandan Kodim memberikan support kepada mereka agar mereka tetap semangat, gembira, karena dengan gembira imunitas akan muncul. Penyakit ini akan hilang atau kalah dengan imunitas. Munculkan itu dalam suasana hati yang gembira, tetap semangat, dan kita semua berada bersama kalian semuanya. Tidak perlu dikhawatirkan. Terima kasih. Itu yang dari saya. Baik, selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam, salve. Coba adik-adik saya bisa berdiri? Ya. Saya cuma tanya alamatnya saja. Dari desa mana? Perpeludung. Ya? Siap Perpeludung. Ratu Ludung. Baik, Klip, Tanjung Bunga ya? Dari Klip memang ya? Sebelahnya? Dari kota Arantuna. Kecamatan Landuk, Kelurahan apa? Kelurahan Sartar Timur. Kelurahan Sartar Timur ya? Ya. Yang sebelahnya? Siap, kota. Hah? Kota. Kelurahan apa? Sarutari. Lupa kelurahannya? Bah. Sarutari Timur, Sarutari Timur. Siap. Sebelahnya? Siap, Bantala. Ya? Bantala. Bantala, Lima. Siap. Sebelahnya? Siap, Bro. Loang, Nagahutun, Lembata. Sebelahnya? Siap, Pelubay. Biluwain, Lubak Golid, Arunara. Siap. Sebelahnya? Siap, Paloring. Terlembata. Balauring, Lembata. Bagaimana? Sehat-sehat sekarang? Siap.
Tidak ada rasa apa-apa? Siap. Tanpa gejala ya Pak Dokter? Ada rasa cemas tidak? Siap. Ya, hanya dengan rasa tidak cemas 2-3 hari sembuh lagi. Siap. Baik, saya hormati Bapak Ketua Pengadilan, sahabat saya Pak Dandim, mewakili Pak Kajari, Bapak Kadis Kesehatan, Pak Dr. Rugi, pelaksana dan bersama jajarannya, teman-teman wartawan, tentunya semua kita yang saya kasih, adik-adik yang terpapar virus corona di tentara Kodim 1624 Larantuka, banyak 7 orang. Pertama, bahwa jika kalian masih komunikasi dengan orang tua kalian melalui HP, sampaikan mereka tidak usah cemas. Yakinkan mereka dalam beberapa waktu ke depan kalian akan sembuh. Karena ada beberapa alasan. Pertama, kalian masih muda, daya tahan tubuh kuat. Apalagi berasal dari tentara. Tentu kita yakin secara fisik, kesehatan, jasmani, rohani lebih ya dari masyarakat biasa. Itulah potensi-potensi yang membuat adik-adik muda sembuh nanti. Ini perlu supaya orang-orang tua kalian tidak cemas di sana. Jangan sampai kalian di sini sehat, di sana yang sakit karena sakit kalian ya. Apalagi baru pulang. Lalu yang kedua, kalian sudah di tangan pemerintah, itu kami jamin terkendali sampai sehat. 3 ya, sudah 4 semua. Kita tepuk tangan dulu untuk ini. Artinya pemerintah daerah serius menangani, dan tim di bawah pimpinan Pak Kadis Kesehatan itu selalu maksimal bekerja dengan kemampuannya dan berhasil memulangkan terdahulu dalam keadaan sehat walafiat ke tengah masyarakat. Dan tentu harapannya sama untuk adik-adik sekalian, ditambah dengan satu di desa Watu Buku ya, Watu Buku Lamakera, kecamatan. Beliau sebenarnya juga di sini, tetapi karena SWP-nya baru diambil tanggal 7 September, pada tanggal 10 hasilnya keluar baru tanggal 14, 2 hari lalu, sehingga secara range waktu dia dikirimi ulang SWP kali kedua pada hari kemarin ya? besok dikirim. Jadi dalam 2-3 hari menunggu hasilnya. Jika dia masih positif, maka wajib dipindahkan dari karantina mandiri ke sini. Memang karantina di rumah saja, tapi tidak bisa. Karantina mandiri di rumah itu merupakan pilihan terakhir manakala sarana-sarana kesehatan sudah full. Karena tidak ada jaminan siapa yang mengawasi kontak fisik dengan masyarakat sekitarnya di sana. Karena jika pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur, kedua, tidak ada alasan lain untuk tidak ke sini. Karena penyakit ini yang mendunia, pandemi. Karena itu pemerintah boleh gunakan kekuasaan. Jangan sampai kita satu orang membuat masyarakat lain cemas. Boleh. Karena itu jalan satunya harus diisolasi di satu tempat terpusat, yakni pilihannya di sini. Kenapa pilihannya di Emmaus ini? Karena jumlahnya lebih dari 4. Karena kapasitas ruang isolasi kita di rumah sakit baru 4 yang tersedia ruangannya. Lalu di sisi lain dia berada dalam satu kawasan rumah sakit untuk masyarakat lain. Itu juga secara psikologi
tentu akan membawa kecemasan-kecemasan bagi juga pengunjung keluarganya, juga tenaga medis, para medis secara keseluruhan di manajemen rumah sakit umum. Sehingga pilihan di sini lebih bagus, udaranya lebih segar, kalian lebih tenang, lebih konsentrasi untuk mengikuti yang ditentukan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan tim COVID kita di kabupaten, sehingga kalian lebih cepat sembuh dari yang biasanya. Begitu. Lalu yang berikut, dengan peristiwa ini kita ketambahan 7 orang. Sebelum saya tanya dulu, ini pendidikannya di mana ini? Di Bali ya? Saya pikir di Jawa. Di Bali. Dan ketambahan 7 teman-teman dari tentara dan 1 dari mahasiswa di Solo Timur. Fenomena ini menggambarkan kepada pemerintah daerah, juga kepada seluruh masyarakat Solo Timur, bahwa dengan adanya new normal, di mana moda transportasi laut, udara maupun darat dibuka seluas-luasnya demi kepentingan ekonomi, itu memungkinkan mobilisasi orang-orang dari zona hitam, zona merah masuk ke wilayah lain termasuk Solo Timur. Itu terjadi setiap hari tanpa terdeteksi. Fenomena itu kita bisa ngambil contohnya di adik-adik sekalian dari zona merah, juga 1 dari Makassar tadi di Solo Timur. Kembali lalu ada virus coronanya. Nah, ada juga masyarakat lain yang datang dari zona hitam, zona merah, yang mungkin sudah berada di tengah masyarakat, yang mungkin belum mau atau tidak sempat direpit dengan baik, belum diswab. Nah, ini adalah potensi. 8 bisa wakili 10, bisa juga 8 bisa wakili 100. Itu potensi kita di tengah masyarakat bisa 80 orang. Yang sudah ada ini. Bisa juga 8 wakili 100, maka sudah jadi 800 orang potensial di tengah masyarakat yang selama ini berdomisili atau menetap di zona hitam atau zona merah. Dia datang 1-2 hari, mungkin kembali lagi ke sana, atau menetap seterusnya di sini. Lalu mungkin ada virus yang belum bisa dideteksi dengan baik, virus corona, melalui rapid bahkan atau swab ya. Apalagi sekarang banyak isu beredar, rapid itu juga bisa dimanipulasi pada kasus-kasus tertentu. Swab. Karena itu kewaspadaan pemerintah daerah akan segera mengambilnya. Di antaranya nanti akan ada edaran lanjutan. Pertama, sudah ditangani Pak Bupati Anton Hajon. Nanti dibantu oleh Pol PP, teman-teman polisi dan tentara. Jika tidak pakai masker, itu dendanya 50.000. Dan itu teman-teman tentara mesti keras, denda 50.000, karena mengingat penambahan orang-orang yang terpapar virus corona setiap hari meningkat tajam. Lalu yang berikut, pesta-pesta hentikan total. Kemarin ditoleransi sampai jam 9 malam, sampai jam 12 malam. Sekarang dengan fenomena ini tidak ada lagi. Tidak boleh ada pesta. Jika paksa mengadakan pesta, dibubarkan oleh aparat. Karena penularan nanti ada klaster pesta namanya. Entah pesta pernikahan, pesta sambut baru untuk Solo Timur ya. Pesta ulang tahun juga malah ya. Lalu yang berikut, metode pembelajaran di sekolah akan ditinjau kembali. Mungkin belajar dari rumah atau dengan pilihan-pilihan lain yang tidak terkonsentrasi di sekolah. Karena interaksi anak di tengah masyarakat yang mungkin saja sudah terkontak fisik dengan orang-orang dari zona hitam, zona merah yang selama berdomisili di sana, itu bisa saja terjadi. Dan dia bisa saja pergi ke sekolah dan menularkan ke teman-teman lain di sekolah. Mencegah lebih baik daripada menyembuhkan. Jadi pilihan pemerintah Kabupaten Solo Timur, mencegah. Lalu yang berikut,
ibadah, apakah Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan lain-lain aliran kepercayaan, juga akan ditinjau kembali. Alasannya sederhana, kita mencegah. Karena dengan adanya pembukaan moda transportasi laut, udara, darat di new normal ini, maka orang-orang yang selama ini menetap di zona merah, zona hitam, yang bisa saja terpapar virus corona OTG, orang tanpa gejala, sudah berada di tengah masyarakat. Bayangkan kalau tertular di teman-teman lansia atau penyakit bawaan, gimana itu? Baru sebentar dia beribadah, cara berjemaah secara massal di gereja, di masjid, bisa juga terjadi penularan di sana. Dan pengalaman yang sama kemarin kita lakukan pembatasan di ibadah, misalkan di pesta, itu pada saat corona jumlahnya masih sedikit orang-orang yang terpapar ya. Sekarang ini perhatikan DKI saja satu hari 3.000 lebih. NTT terus bertambah ini, bukan menurun. Dan itu akan ditinjau kembali. Terus perkumpulan-perkumpulan di pasar tetap berjalan alasan ekonomi ya, tapi tetap menjaga jarak dan wajib pakai masker dan cuci tangan. Ini sesuai dengan protap new normal. Cuci tangan, masker, dan apa namanya, jaga jarak, physical distancing ya. Itu untuk kepentingan kita di Flores Timur ke depan. Dan pemerintah juga akan mempertimbangkan orang-orang dari zona hitam, zona merah yang selama ini berdomisili di sana, pulang wajib rapid test. Nanti petugas-petugas kita akan menunggu mereka di bandara dan pelabuhan dan lain-lain. Tapi ada yang melalui darat atau pelabuhan yang mendarat di pelabuhan tidak terdeteksi, itu nanti lurah dan kepala desa akan menginformasikan, Pak, ini ada orang dari Jakarta ini di sini, mohon direpit. Memang biasanya kita menumpangi pesawat itu kan ada rapid dulu. Kita percaya itu ya. Tapi demi kebaikan Flores Timur, pemerintah juga lakukan rapid ulang. Ya Pak Dokter ya. Supaya menjadi bukti yang baik. Itu ke depan. Lalu untuk mahasiswa yang berada di zona merah, apalagi zona hitam, ini bukan permintaan lagi, dilarang pulang dulu. Sekolah saja di situ. Apalagi new normal ini kan tidak terjadi masalah ekonomi yang berat. Kecuali Jakarta 2 minggu ke depan, itu pun ada lebih longgar dari sebelumnya. Dilarang pulang untuk mahasiswa. Ini tegas ini, dilarang pulang. Keadaan membaik dulu lah, baru kembali ke sini. Jika belum ada mata kuliah atau pembelajar-pembelajar lain, baca buku saja di sini. Google itu baca. Belajar di situ, buku banyak-banyak gitu. Atau kesini juga nanti kurang manfaatnya gitu. Ini demi mencegah, jadi kita harus tegas, tidak ada pilihan lain. Masyarakat kita juga tentu cemas. Dari 0 tiba-tiba ke 8. Tapi kesempatan yang baik ini, kita sampaikan ke masyarakat, tidak usah cemas. Karena mereka ini terpapar di kota lain. Kebetulan sekarang di sini diketahui positif. Karena itu potensi penularan lokal itu masih kecil. Bahwa ada kontak. Ini ada pulang kemarin kontak dengan orang tua tidak? Hah? Ada di mana pelabuhan? Di MS Onibo. Peluk-pelukan jabat tangan. Tidak hanya pegang tangan. Hah? Pegang tangan. Jadi sampaikan aja. Pacar-pacar tidak? Tidak. Oh, belum ya? Jangan agendakan lagi, Bos ya. Ya. Maksudnya itu ya. Jadi tidak usah cemas untuk masyarakat Flores Timur. Yang justru ditemasi adalah orang-orang yang selama domisili di zona merah, zona hitam, yang mungkin berada di tengah masyarakat. Dan kita nanti ada metode baru,
Jika kepala desa dan lurahnya sulit melaporkan, maka dibuka nomor khusus di Dinas Kesehatan. Pak, betul ya? Pak, nomornya siapa nanti? Nomor baru. Kabit siapa? Ada nomornya sekarang? Baik, saya baca. Melaporkan secara diam-diam ke situ, Pak, ini ada orang dari zona hitam berada di tengah masyarakat. Kami cemas, tapi kami mau lapor terang-terangan. Takutnya dia marahi kami. Karena itu kami hanya SMS namanya ini. Tolong Pak mereka teh. Nanti bertugas kita bersama polisi tentara menanyai langsung di rumah. Begitu. Dan nomornya ini. Ini sudah steril HP ini. Masalahnya kades ini cek orang di lapangan ini. Jangan ada penurunan taman ini bos ya. Iya. Saya sudah jaga jarak dikasih HP lagi. Bahaya. Kades ini otak pemain juga nih. Itu untuk masyarakat Flores Timur. Jika ada melihat teman-teman kita dari zona merah, zona hitam yang lihat dia pun ciri sudah batuk-batuk sudah 2-3 hari, lapor ke Dinas Kesehatan di nomor 081 355 72 9638. Ini di Sudir dan Pak Sudir, Kabit di teman-teman media bisa ini ya. Sudah ini. Pakai kode lagi. Belum saya baca. 081 jadi 081 355 72 9638. SMS dari situ identitasnya yang melaporkan dirahasiakan supaya pemerintah diam-diam menanya dia bapak dari mana, seperti yang isi di format di bandara itu 15 hari ini dari mana, ada gejala lain atau OTG bisa direpeat ke bapak, dan harus direpeat. Pemerintah sengaja menanya begitu biar harus direpeat. Itu apa metode baru yang kita terapkan di sini, teman-teman Kopinda. Tujuannya hanya satu, mencegah penyebaran virus corona yang lebih berbahaya di Kabupaten Flores Timur. Zona hitam di Jakarta bisa terjadi di Flores Timur kalau kita lengah atau tidak mengindahkan himbauan-himbauan yang sifatnya preventif ini. Ada yang sudah merancangkan pesta, wah apa itu, kami mau pesta. Tidak bisa, ini negara yang ada hukumnya, ada aturannya, ada yang memimpinnya. Kalau tidak mau ikut aturan, tidak mau ikut pemerintah, tinggal saja di hutan, tinggal sendiri di situ. Tinggal di tengah masyarakat, ada relasi sosial masyarakat lain, pemerintah hadir untuk menjaga itu setegas-tegasnya. Dan itu jangan main-main itu. Karena itu kali ini kita tegakkan benar-benar beberapa hal demi preventif pencegahan penyebaran virus corona yang lebih berbahaya lagi di Kabupaten Flores Timur. Jadi mungkin hanya ini beberapa hal yang kita sampaikan kepada adik-adik sekalian. Ada 3 kunci untuk sembuh cepat. Pertama, rajin berdoa. Kita yakin apapun masalah hidup kita, Tuhan tidak pernah mencobai hamba-hambanya melampaui batas kemampuan kita, termasuk ada sekalian ya. Kita anggap saja ini cobaan dari Tuhan dan tidak mungkin menyengsarakan kita sampai melampaui batas kemampuan kita. Yang berikut, ikuti baik-baik protap atau ketentuan-ketentuan COVID-19 yang diterapkan oleh pemerintah, sekaligus beri pelajaran baik kepada masyarakat. Apalagi teman-teman ini anggota tentara. Dan yang ketiga, selalu bangkitkan semangat, sukacita dan gembira seperti Pak Danim sampaikan. Hanya dengan itu tubuh dan jiwa kita terpulihkan secara otodidak. Lalu kita sendiri membunuh virus yang dalam tubuh kita sendiri, virus corona ini. 3 hal itu ya. Berdoa, ikuti saran-saran protap pemerintah, dan yang ketiga bangkitkan semangat, sukacita dan gembira dalam diri masing-masing. Sebelum saya tutup, bisa berdiri satu kali lagi? Ya,
Pak Dandi bisa pimpin mereka yel-yel sedikit untuk semangat mereka. Masih ingat? Yel-yel. Semangat, tetap semangat. Semangat, aduh. Ayo, satu orang. Singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Satu orang pimpin, coba. Yang seragam saja. Ya, sesaat saja, sesaat. Ya. Pendek Sang. Ayo. Ucapkan salam aja. Selamat sore. Luar biasa. Satu lagi. Selamat sore. Luar biasa. Ya, tepuk tangan. Tiga ribu. Kecuali satu yang ragu-ragu sebelah. Itu mungkin apa hari? Saya itu kadang agak dukun jadi. Ya. Kita sama-sama nyanyi satu lagu dulu. Di sini senang, di sana. Oke. 1, 2, 3 saya pandu ya. Nada dasar G. Di sini senang 1, 2, 3. Apa kedua? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Terima kasih. Tuhan akan menyembuhkan kalian dan keyakinan kalian sendiri akan menyembuhkan penyakit kalian. Terima kasih, selamat sore. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Ada pertanyaan. ya gimana? Izin bertanya. Oke. Apa sama kali di sini kali masih kita berolahraga? Boleh. Oh boleh Pak, naik pohon boleh. Untuk kesehatan. Izin bertanya. Tempat Olahraga justru wajib itu bos. Wajib sini nih. Di area sini. Aktivitasmu seperti biasanya. Oke? Ya. Waktunya berjemur, cari Cap. vitamin itu. Siap. Itu akan mempercepat kesembuhanmu. Cap. Oke? Cap. Cari waktumu sendiri, tidak boleh terlalu capek. Cap. Terima kasih. Tidur tertib, tapi jangan lupa bangun. Cap. Kurangi main HP ya. Cap. Jadi bagaimana? Polusi roda? Cap. Bisa olahraga? Naik pohon, silakan saja. Cap. Tapi jangan lupa turun itu. Masalah baru nanti. Oke, saya percaya kalian sembuh dan kami mendoakan kalian semua. Jadilah prajurit untuk masyarakat Lulut. Sudah, silakan ke tempat masing-masing. Ya, bisa bubar. Ya, ini semangat semua sembuh. Corona itu ngajar. Kalian ada yang jam berapa yang biasa kamu olahraga sesuaikan dengan jam itu. Nanti sih mau makan minum nanti diatur. Nanti sih sesuai di tempat tidur itu Itu tempat berapa aktif bawah di dokumentasi. Ada pohon. sudah tadi itu. Ini temukan media. Sudah tadi ya? Materinya tadi. Kalian harus kemana? Akan ada peninjauan kembali beberapa sikap tadi. Lanjut saja. Nah, baru itu aja, baru kita tenang. 50.000. Terus akan ditinjau kembali peribadatan masa. Kegiatan ekonomi. Mari media saya mundur supaya kamu beli informasi yang benar. Eman. Mari, dalam Pak Wakil. Mari. Tekan lagi. Atau di tempat kursi. Di sana sana. Satu di apa? Di Jawa Timur itu kalau masih positif. Ini bawa sini. Orang
Beliau ini datang lalu di rapid ada gejala, kemudian di swab, diambil dikirim pada diambil pada tanggal 6, dikirim tanggal 10, hasilnya keluar tanggal 16, 2 hari lalu. Cuma dari tanggal yang diambil tanggal 6 sampai tanggal sekarang berapa ya? 16 itu kan sudah hampir 2 minggu. Secara range-nya kan harus sudah diuji ulang. Apakah sudah negatif atau masih positif? Dan kalau sudah positif pun minimal 2 kali ya, 2 kali positif baru bisa keluar, bisa dilepas. Dan jadi dia tetap isolasi mandiri di sana, menunggu hasil swabnya besok dikirim swab kali kedua. Jika keluarnya positif, maka tidak ada pilihan lain, dia harus dikarantina di situ. Supaya apa? Mudah terkontrol pemerintah. Kita pastikan dia lakukan physical distancing, tidak kontaminasi dengan anggota keluarga dan lain-lain. Itu saya dengar orang tuanya keberatan untuk bawa ke sini. Tapi saya pastikan jika hasil keduanya itu positif, tidak ada pilihan lain. Pemerintah tegas untuk karantina di sini untuk kebaikan bersama. Lalu yang klaster berikut dari teman-teman TNI sebanyak 7 orang, mereka semua OTG, orang tanpa gejala, baru diketahui tadi positif. Nah, mereka beberapa hari di karantina di sini. Pilihan di sini karena jumlahnya agak banyak, fasilitas kita di rumah sakit untuk isolasi virus corona itu masih terbatas. Lalu alasan lain adalah secara psikologi tidak mengganggu pasien lain di sana. Jadi mereka tempat khusus di sini. Pasien bersama keluarga lain tidak terganggu di sana. Lalu yang berikut, tugas kesehatan yang menangani pasien lain juga tidak terganggu ya. Di sini lebih bagus, lebih luas, lebih aman, lebih terkendali. Daripada di sana kan berbaur dengan pasien lain sekalipun dibatasi ruangan, ini tetap akan ganggu psikologi yang lain. Lalu yang berikut, dengan adanya penambahan ini maka kita perhatikan fenomenanya. Dari fenomena ini kita bisa lihat, kita bisa duga konklusinya atau asumsinya bahwa orang-orang dari zona hijau, zona merah, zona hitam itu potensial corona. Potensial artinya belum tentu corona, tapi berarah sudah. Buktinya teman-teman dari TNI dan mahasiswa tadi dari zona merah dan memang membawa virus. Untung saja ada niatan dari Pak Dandim untuk minta direpit dulu sebelum dikirim ke desa. Jadi babin di sana. Lalu diketahui terpapar. Nah, bayangkan fenomena yang sama ini kalau kita pakai teori gunung es. 1 bisa wakili 10, bisa wakili 100. 8 bisa wakili 10, jadinya 80 orang potensi datang masyarakat sekarang. Yang berasal dari zona merah, yang domisili di sana selama ini, zona hitam. Wakili 100 berarti 800. Nah, ini potensinya besar karena moda transportasi dibuka dalam keadaan new normal ini. Mobilisasi manusia tinggi dan tidak terdeteksi banyak sekali. Ya, ini ada. Karena kita punya asumsi bahwa dengan adanya fenomena ini, lalu adanya potensial penyebaran virus di tengah masyarakat oleh sahabat-sahabat kita dari zona merah dan zona hitam, maka pemerintah akan tegas beberapa hal. Pertama, peraturan Bupati soal masker, khusus masker, yang sudah tangan oleh Pak Bupati Anton Ajeng, tidak pakai masker di luar 50.000 dendanya. Dan itu teman-teman BP, TNI Polri akan tegas dilakukan. Jadi wajib pakai masker. Dan hanya dengan cara ini kita meminimalisir penyebaran corona. Yang kedua, akan ditinjau kembali tata cara peribadatan. Entah itu agama Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Protestan, ditinjau kembali. Boleh terbatas, boleh juga dari rumah. Tergantung nanti dalam rapat khusus lagi. Karena
Dengan adanya asumsi tadi bahwa orang-orang dari zona hitam, zona merah sudah tengah masyarakat, misalkan OTG tanpa terdeteksi, menurut kepada orang lain, dia kemudian pergi beribadah, tularkan kepada orang lain lagi di rumah ibadah, maka nanti ada klaster baru namanya klaster rumah ibadah, klaster gereja, klaster masjid. Nah ini kan tidak bagus. Tata cara pembelajaran di sekolah itu juga akan ditinjau kembali. Berbatas kemungkinan besar belajar di rumah saja. Karena dengan adanya asumsi tadi, belajar dari fenomena 8 orang ini, maka orang-orang dari zona hitam, zona merah kan sudah di tengah masyarakat. Bisa juga dia sudah berpotensi menurut pada orang lain, pada anak-anak sekolah, dia pergi ke sekolah, tular dengan teman-teman lain di sekolah, jadi banyak, jadi klaster sekolah. Apalagi anak-anak SD, TK, itu kekasihan. Itu soal di sekolah. Terus yang namanya pesta dilarang keras. Kemarin di beribadah jam 9, jam 12, tidak ada lagi sekarang pilihan. Dilarang. Dasarnya tetap asumsi yang sama tadi. Lalu yang berikut, soal pasar tetap berjalan. Tapi physical distancing, masker, cuci tangan, jaga jarak. Bila perlu ada itu namanya facial. Ya, itu dipakai. Nah, itu kaca atau apa? Saya kurang tahu nama. Saya bilang kacamata besar. Itu tetap dijaga betul. New normal jadi kita dilakukan pelarangan tapi ada batasan-batasannya. Lalu untuk mahasiswa yang lagi berada di luar, dilarang pulang dulu, terlebih di zona merah dan zona hitam. Dilarang pulang. Sekolah saja di situ. Orang tua di sini new normal, jadi sudah bisa cari uang. Kalau kemarin kita agak cemas kan orang tua di sini tidak bisa cari uang dengan baik. Sekarang new normal kan ekonomi bisa jalan. Teman-teman di situ saya tidak ada alasan lain, belajar di situ. Buku-buku di perpustakaan sudah baca habis, baca Google itu. Jadi pintar, saya jamin itu. Corona bubar, kalian hebat sekali. Jangan bikin kecemasan baru di sini. Itu untuk teman-teman mahasiswa. Juga teman-teman lain di luar mahasiswa, masyarakat umum. Jika tidak ada kepentingan berarti, jangan pulang kampung dulu. Kecuali PHK yang membuat lumpuh sama sekali, boleh pulang kampung tapi patuhi protap. Tapi sebaiknya jangan dulu. Lalu yang terakhir, masyarakat tidak usah cemas karena 8 orang ini tervirus di luar dari zona merah di tempat lain. Jadi potensi untuk mereka terkontak fisik dengan masyarakat lain sini belum. Memang ada yang sudah ngaku tadi dengan kontak dengan orang tua mereka jabat tangan, tapi itu nanti di tracking dia belum menyebar ini ya luas. Ada mahasiswa di Sorong Timur juga yang sudah di tag, itu kan dia berada di sana dan ada dia mungkin kontak fisik dengan saudara di sana. Tapi saya dengar yang terkontak fisik juga tidak mau direpit itu, itu tidak boleh itu. Jadi, teman-teman yang sudah masyarakat sudah terkontak dengan pasien itu tidak boleh menolak rapid dengan alasan apapun, tidak boleh. Demi kepentingan umum pemerintah hadir untuk kebaikan kita bersama, kebaikan kamu sekalian juga masyarakat lainnya. Jadi tolong hargai pemerintah untuk upaya-upaya kebaikan, mencegah lebih baik daripada menyembuhkan. Sayangi nyawa kalian, nyawa keluarga kalian. Dan dengan adanya penamaan Laban ini, tidak boleh ada satu orang pun mengatakan secara lisan maupun menulis di medsos bahwa ini adalah rekayasa sosial, tipu-tipu. Jika dia yang ngomong itu kita dapati, sebelum digebuk, suruh dia gabung bersama yang corona positif ini. Setelah dia positif, jangan diobati. Kita lihat mati atau hidup. Sebagai pembuktian atas kata-katanya sendiri bahwa ini rekayasa. Jangan main-main lagi. Jadi masyarakat umum jangan cemas, ini tervirus dari luar dan kontaminasinya belum banyak. Jadi kita tetap bekerja, tapi laksanakan protokol kesehatan, masker, cuci tangan dan physical distancing jaga aja. Jadi ingat ibadah, kubur orang mati dan lain sebagainya, kurangi orangnya demi menghindari corona.
Ya. Saya kira cukup teman-teman berikan informasi yang baik ke masyarakat juga ya. Jangan hanya tulis jumlahnya saja. Itu juga arahan-arahan lain yang menenangkan mereka.